Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bab 3 materi kedua tentang baiti atau rumahku. Baiti, rumahku. Hadza baiti, ini rumahku. Al-baitu nazifun wa jamilun, rumah ini bersih dan indah. Lil baiti, rumah memiliki babun, pintu, wa nafidatun, dan jendela, wa saqfun, dan atap, wa jidarun, dan dinding. Hadza babun, ini pintu. Wa hadhihi nafidatun, dan ini jendela. Kita lihat di sini. Ini pintu dan ini jendela, tapi di sini hadza babun dan hadhihi nafidatun. Ini adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, kalau untuk benda dengan jenis laki-laki atau tanpa huruf tak marbutoh di akhir menggunakan hadza. Hadza babun wa hadhihi nafidatun. Nah, kenapa pakai hadhihi padahal artinya sama aja, artinya adalah ini, dua-duanya artinya ini. Nah, hadhihi nafidatun karena dia ada tak marbutohnya di akhir kata di nafidatun. Ini jendela. Dzalika saqfun wa dzalika jidarun. Itu adalah atap dan itu adalah dinding. Fil baiti hujratu abi wa ummi. Di dalam rumah ada kamar ayah dan ibuku. Wa hujrati, dan kamarku. Wa hujratu akhi, dan kamar saudara. Wa hujratu ukhti, dan kamar saudara perempuanku. Hujrati munazzamatun, kamarku rapi. Hujrati itu kamarku, munazzamatun itu tertata atau rapi. Fil hujrati, di dalam kamar, kursiyun wa maktabun, ada kursi dan ada meja. Kursiyun itu kursi, maktabun itu meja. Wa sarirun, dan tempat tidur. Wa misbahun, dan lampu. Wa suratun, dan lukisan atau foto. Figura foto itu bisa juga disebut sebagai surah. Hadza kursiyun, ini kursi. Kenapa pakai hadza bukan pakai hadhihi? Karena kursiyun tidak ada tak marbutohnya. Wa hadza maktabun, dan ini meja. Wa hadza sarirun, dan ini adalah tempat tidur. Sarirun adalah tempat tidur. Maaf, ini enggak ada, belum ditulis ternyata. Al-kursiyu wal maktabu was sariru alal bilati. Kursi, meja, dan tempat tidur di atas lantai. Dzalika misbahun wa tilka suratun. Itu lampu dan itu lukisan atau figura foto. Al-misbahu was suratu 'alal maktabi. Lampu dan lukisan atau foto berada di atas meja. Ala itu di atas, al-maktab itu meja. Amamal baiti bustanun, di depan rumah ada taman. Bustanun itu adalah taman. Fil bustani, di taman, syajaratun, ada pohon. Wa zahratun, dan bunga. Asyajaratu kabiratun, pohon itu besar. Az-zahratu jamilatun,
dan bunga itu indah. Al-bustanu jamilun, taman itu indah. Az-zahratu jamilatun wal bustanu jamilun, artinya sama-sama indah, tapi karena zahroh itu ada tak marbutohnya, maka jamila jamilatun jadinya ikut-ikut ada tak marbutohnya di belakangnya. Al bustanu kan tidak ada tak marbutohnya, jadi menggunakan kata jamilun tanpa tak marbutoh atau tak bulat. Ana masrurun fi hadzal baiti, ana saya masrurun gembira atau senang fi hadzal baiti, di rumah ini, di ini rumah, tapi diartikan ke bahasa Indonesia jadi di rumah ini. Baiti jannati, rumahku surgaku. Nah, kita akan mempelajari isim isyarah. Nah, ketika kita amati dan perhatikan bacaan wacana di atas, kita akan menemukan setiap kata yang ditulis dengan warna merah yang tadi adalah kata tunjuk, ini dan itu. Kata tunjuk dalam bahasa Arab disebut dengan isim isyarah. Jadi kita ingat-ingat, isim isyarah adalah kata tunjuk. Contohnya ini. Hadza kursiyun. Hadhihi nafidatun. Hadza kursiyun, ini kursi. Hadhihi nafidatun, ini jendela. Nah, kita bisa lihat artinya sama-sama ini. Tapi kenapa ada hadza dan ada hadhihi? Karena yang ditunjuk itu, kalau yang ditunjuk tidak ada tak marbutohnya, berarti menggunakan hadza. Hadza kursiyun. Kalau ada tak marbutohnya, nafidatun, nih ada tak marbutoh, tak bulat, berarti menggunakan hadhihi. Hadhihi nafidatun, ini jendela. Sama juga dengan untuk menunjuk kata yang menunjuk barang yang jauh. Dzalika misbahun, itu lampu. Nah, karena dia tidak ada tak marbutohnya, maka dia menggunakan dzalika. Misbahun kan tidak ada tak marbutohnya. Kemudian tilka surotun. Tilka surotun, itu lukisan atau itu adalah foto. Bisa lukisan, bisa foto. Nah, di sini kita bisa lihat yang membedakan adalah hadhihi dan tilka itu mereka ada tak marbutohnya di kata yang ditunjukin. Coba amati dan kembali contoh isim isyarah di atas. Dari contoh tersebut kita dapat pelajari bahwa isim isyarah kata tunjuk terbagi menjadi dua, yaitu untuk jarak dekat dan untuk jarak jauh. Untuk jarak dekat itu hadza dan hadhihi. Untuk jarak jauh itu adalah tilka, itu adalah dzalika dan tilka. Nah, isim isyarah untuk jarak dekat. Nah, kita bisa lihat di sini, bisa dibaca isim isyarah untuk jarak dekat ada dua, yaitu hadza dan hadhihi. Artinya adalah ini. Hadza digunakan untuk muzakkar yang jaraknya dekat. Nah, ini adalah kata muzakkar kursiyun itu. Maksudnya kata muzakkar itu adalah apa? Kata yang tidak ada tak marbutohnya, tanpa huruf tak marbutoh di akhir kata. Kursiyun, misbahun, kitabun, maktabun. Nah, contoh-contohnya seperti itu. Itu tidak ada tak bulatnya atau tak marbutohnya di akhir kata, maka menggunakan hadza. Begitupun sebaliknya, hadhihi artinya juga ini, tapi dia untuk muannas. Muannas itu apa? Kata yang ada tak marbutohnya di akhir kata. Hadhihi nafidatun. Nafidatun itu ada tak marbutohnya. Contohnya seperti nafidatun, suratun, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, isim isyarah untuk jarak jauh. Isim isyarah tadi apa? Adalah kata tunjuk. Dzalika dan tilka.
artinya itu. Nah, dzalika itu untuk yang tanpa tak marbutoh atau muzakkar. Tilka itu untuk kata dengan tak marbutoh di akhir kata atau muannas di sini, yang jaraknya jauh. Itu lampu, itu lukisan. Kalau dekat ini, kalau jauh itu. Kalau dekat hadza hadhihi, kalau jauh dzalika tilka. Al-mutolaah, pengamatan. Nah, kita akan mengamati contoh-contoh isim isyarah. Nah, ini adalah contoh dalam percakapan sehari-hari. Ma hadza rafun. Nah, kita bisa lihat ma hadza rafun. Apa ini? Ini rak. Jika pertanyaannya ma hadza, maka hadzanya diturunkan ke bawah, hadza, terus disebutkan barangnya hadza rafun. Ini adalah rak. Nah, kalau ada a di depannya, itu artinya apakah? Ahadza rafun? Na'am, hadza rafun. Contohnya yang ini adalah untuk menunjukkan yang muannas atau dengan tak marbutoh. Kalau tadi adalah muzakkar atau yang tanpa tak marbutoh menggunakan hadza, yang sekarang adalah menggunakan tak marbutoh atau muannas. Jadi menggunakan hadhihi. Ma hadhihi sa'atun. Apa ini? Ini adalah jam. Ahadhihi sa'atun? Naam. Hadhihi sa'atun. Apakah ini adalah jam? Ya, ini adalah jam. Sa'atun memiliki huruf ta di akhir kata, maka kita menggunakan hazihi. Ya. Bukan menggunakan haza. Kalau kita menggunakan haza, berarti kalimatnya salah. Karena di sini sa'atun ada tak marbutoh atau tak bulatnya, maka di sini harus menggunakan hadhihi atau tilka. Nah, dzalika babun. Kita bisa lihat di sini babun tidak memiliki huruf ta di akhir kata. Maka kita menggunakan dzalika dalam pertanyaannya. Ma dzalika, apa itu? Dzalika babun. Itu adalah pintu. Kemudian selanjutnya ma tilka? Tilka khizanatun. Apa itu? Itu adalah lemari. Kenapa kita menggunakan tilka? Karena khizanatun memiliki huruf ta di akhir kata, maka kita menggunakan tilka sebagai kata tunjuk. Nah, sudah ya. Jika masih ada yang belum dipahami, bisa tanya langsung ke WA Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.